Halo, selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah sebuah gagasan besar nih, yaitu gimana caranya logika pasar secara nggak sadar ngebentuk cara kita mandang dunia, bahkan hal-hal yang paling personal dalam hidup kita sekalipun. Coba deh pikirin sebentar. Apa sih yang menurut Anda itu benar-benar priceless? Mungkin yang langsung kepikiran itu keluarga, persahabatan, atau cinta. Sesuatu yang rasanya mustahil banget kalau mau dikasih label harga. Bener kan? Nah, ini dia nih yang jadi masalah. Sekarang ini, pasar itu seolah-olah mulai masuk ke area-area kehidupan yang tadinya kita anggap sakral, yang nggak seharusnya jadi ajang jual beli. Ada satu istilah kunci untuk proses ini, namanya komodifikasi. Gampangnya, ini adalah proses mengubah sesuatu yang tadinya punya nilai dari sananya menjadi sebuah komoditas yang nilainya diukur pakai uang. Terus, apa dong yang terjadi kalau dua sistem nilai ini, nilai pasar sama nilai sosial, saling tabrakan? Yuk kita bahas lebih dalam di bagian pertama ini. Gini deh, bayangin ya. Moralitas sosial itu dibangun di atas komitmen, rasa kewajiban, tanggung jawab bareng-bareng. Tapi sebaliknya, logika pasar itu malah mentingin pilihan individu yang bebas. Nah, menurut pemikir kayak Barry Schwartz, disinilah masalahnya muncul. Saat logika pilihan ini mulai menggerogoti fondasi komitmen yang seharusnya menyatukan kita sebagai masyarakat. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya sesuatu yang tadinya tak ternilai harganya, kok tiba-tiba bisa punya label harga? Nah, kita coba lihat mekanismenya ya. Kutipan dari Migration Raiden ini jalan banget. Intinya, begitu kita mulai ngomongin sesuatu pakai bahasa harga, kita otomatis kehilangan kemampuan untuk melihatnya sebagai sesuatu yang priceless. Keduanya itu nggak bisa ada barengan. Radin menyebut proses ini efek domino. Awalnya sepele, cuma ngomongin sesuatu pakai istilah pasar, terus obrolan publik mulai bergeser, pelan-pelan tapi pasti, bahasa harga ngegantiin bahasa nilai, dan akhirnya, boom, komodifikasi selesai. Kita jadi lupa kalau hal itu pernah dianggap tak ternilai sama sekali. Nah, pertanyaan bagus. Dari bagaimana prosesnya terjadi, sekarang kita geser ke kenapa. Dan untuk ini, kita perlu ngintip pemikiran sosiolog hebat, Pierre Bourdieu. Jadi, menurut Bourdieu, kekuasaan itu nggak melulu soal duit. Ada yang namanya modal kultural, kayak ilmu dan ijazah. Ada modal sosial, yaitu koneksi dan jaringan pertemanan kita. Dan ada juga modal simbolik, kayak gengsi atau status. Semua ini tuh ibarat mata uang tak terlihat, yang kita pakai buat bersaing di masyarakat. Dan yang paling menarik, pendidikan itu jadi arena utamanya, jadi tempat buat ngumpulin semua modal tadi, mengubahnya, dan yang paling penting, membuatnya jadi sah atau legitimate. Ijazah misalnya, itu kan cara mengubah modal kultural jadi tiket buat dapat modal ekonomi. Bourdieu punya istilah yang keren banget buat ini. Kekerasan simbolik. Maksudnya gini, sekolah itu nggak cuma ngajarin kita berhitung, sekolah juga ngajarin cara pandang yang benar. Yang kebetulan, cara pandang itu milik kelas dominan. Akibatnya, sistem yang sebenarnya timpang ini jadi terasa wajar dan alami, bahkan buat mereka yang paling dirugikan. Oke, sekarang kita coba lihat gimana teori-teori yang kedengarannya abstrak ini benar-benar kejadian di dunia nyata. Kita bakal masuk ke sebuah studi kasus yang sangat jelas, dunia pendidikan. Kita akan lihat langsung data dari Kecamatan Medan Tembung. Ini contoh nyata, bagaimana pendidikan yang harusnya jadi hak semua orang, udah berubah jadi komoditas di pasar. Dan angkanya, siap-siap kaget ya. Lihat deh data dari Medan Tembung ini. Ini nunjukin kenyataan yang pahit banget. Di semua jenjang, sekolah swasta itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada sekolah negeri. Rata-rata rasionya hampir 1:5. Tapi yang paling bikin syok, lihat baris SMK. Sekolah menengah kejuruan negeri, jumlahnya 0, kosong. Artinya apa? Pilihan untuk pendidikan kejuruan yang terjangkau itu, ya bisa dibilang nggak ada. Dan angka ini benar-benar nunjukin separah apa situasinya. Artinya, untuk setiap satu sekolah negeri yang ada di sana, ada lebih dari 1.400 anak yang harus rebutan kursi. Coba bayangin tekanannya kayak apa. Ini udah bukan lagi soal sistem yang kewalahan. Ini adalah sistem yang udah runtuh secara fungsional. Saat negara nggak bisa lagi menyediakan akses, pendidikan otomatis berhenti jadi hak publik. Dia sepenuhnya jadi komoditas yang harus dibeli di pasar swasta. Terus, apa kita pasrah aja gitu kejebak di arus ini? Apa komodifikasi itu jalan satu arah yang nggak bisa dihindari? Ternyata, nggak juga. Ada loh proses sebaliknya. Konsepnya dinamakan sakralisasi. Ini adalah proses saat masyarakat dengan sadar menarik sesuatu keluar dari logika pasar dan mengembalikannya ke ranah nilai sosial atau bahkan spiritual, menjadikannya tak ternilai lagi. Sejarah ngasih kita contoh yang kuat banget. Dulu, manusia bisa dimiliki sebagai budak.
itu komodifikasi paling ekstrim. Anak-anak dianggap aset ekonomi, tapi lewat perjuangan sosial yang panjang, kita melakukan sakralisasi. Kita mendeklarasikan bahwa manusia itu tak ternilai harganya dan punya hak yang nggak bisa diperjualbelikan. Kita pernah melakukannya, jadi ini bukan hal yang mustahil. Jadi pada akhirnya, ini semua kembali ke satu hal. Pilihan. Pilihan tentang sistem nilai mana yang mau kita dahulukan sebagai sebuah masyarakat. Di satu sisi ada jalan pasar, menjanjikan efisiensi, banyak pilihan, tapi risikonya ketimpangan yang parah dan nilai-nilai kebersamaan kita terkikis. Di sisi lain ada jalan sosial. Ini mengutamakan komitmen dan komunitas, tapi dia rapuh dan harus terus-menerus kita jaga dari gempuran pasar. Poin paling pentingnya adalah ini. Meluasnya logika pasar itu bukan takdir, itu adalah hasil dari keputusan-keputusan kita bersama. Keputusan tentang apa yang kita anggap boleh dijual dan apa yang harus kita lindungi mati-matian sebagai sesuatu yang tak ternilai harganya. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama, saat batas antara pasar dan masyarakat makin kabur, saat pendidikan, kesehatan, bahkan hubungan antar manusia mulai ditempeli label harga, harga apa sih yang sebenarnya rela kita bayar? Terima kasih sudah menyimak.